Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendriani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi S1 Keperawatan. Dan kali ini aku akan memberikan pendidikan kesehatan terkait HIV dan juga AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya akan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan kondisi di mana HIV sudah berada pada tahap infeksi akhir. Nah, sekarang bagaimana sih tahapan infeksi HIV sampai pada akhirnya dia bisa terkena AIDS? Nah, untuk pertama kalinya ketika virus HIV ini masuk ke dalam tubuh sampai ia menjadi AIDS, itu berkisar antara 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, kisaran 7 sampai 10 tahun ini maka bisa disebut dengan ODHA atau kita sering dengar ODA atau orang dengan HIV atau AIDS. Nah, biasanya pengidap HIV ini tidak memiliki gejala ataupun sakit apapun, akan tetapi dia bisa menularkan HIV ini kepada orang lain. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan infeksi dari mulai HIV sampai dia menjadi AIDS. Nah, yang pertama yaitu tahapan jendela atau biasa kita sebut yaitu tahapan crawl window. Nah, pada tahapan ini, virus HIV masuk ke dalam tubuh dan terbentuknya antibodi terhadap HIV di dalam darah. Nah, untuk periodenya itu berlangsung yaitu 2 minggu sampai dengan 6 bulan. Nah, pada masa ini, klien tidak mengalami tanda-tanda ataupun gejala apapun dan nampak sehat seperti biasanya. Untuk pemeriksaan HIV itu belum bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Selanjutnya yaitu tahapan HIV positif. Nah, pada tahapan ini biasanya berlangsung 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, pada tahapan ini biasanya klien tidak memiliki gejala-gejala khusus dan dia akan merasa sehat seperti biasanya. Pada tahap ini, tes HIV sudah bisa mendeteksi status HIV klien tersebut karena sudah memiliki antibodi terhadap HIV. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan ini di mana sudah muncul gejala-gejala. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh pun di sini sudah mulai berkurang. Biasanya berlangsung lebih dari 1 bulan tergantung pada sistem kekebalan tubuh orang tersebut. Nah, di tahapan ini sudah muncul nih gejala-gejala oportunistik seperti pembengkakan kelenjar limpa di seluruh tubuh, terus juga diare yang terus-menerus, flu ataupun gejala-gejala lain yang mungkin bisa timbul. Pada tahapan yang keempat ataupun tahapan di mana seseorang ini sudah dikatakan memiliki AIDS atau terkena AIDS. Nah, pada tahapan ini kondisi tubuh seseorang ini sudah sangat lemah, di mana berbagai penyakit ataupun infeksi oportunistik sudah sangat semakin parah. Lalu, bagaimana sih tanda-tanda seseorang ini sudah mengalami AIDS? Yang pertama, demam, mudah lelah, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening, pneumonia, herpes di mulut dan juga di alat kelamin, dan juga gejala-gejala lain yang mungkin juga bisa timbul. Lalu, bagaimana sih pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari HIV/AIDS ini? Ada 3 pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Pencegahan yang pertama yaitu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini diberikan sebelum seseorang ini terinfeksi HIV. Nah, biasanya diberikan juga kepada seseorang yang sehat, baik secara fisik maupun mentalnya. Dan untuk pencegahan ini biasanya tidak menggunakan tindakan terapeutik ataupun tindakan identifikasi gejala. Pencegahan-pencegahan yang biasanya dilakukan pada pencegahan primer ini, yang pertama, pendidikan kesehatan terkait sistem reproduksi terhadap HIV dan AIDS, lalu standarisasi nutrisi, lalu juga terkait bahayanya seks bebas dan juga screening. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini berfokus pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Nah, agar tidak mengalami komplikasi ataupun kondisi yang lebih buruk lagi. Nah, pencegahan sekunder ini dilakukan melalui pembuatan diagnosa dan pemberian intervensi yang tepat sehingga dapat mengurangi keparahan kondisi dan memungkinkan ODH atau ODA tetap bertahan melawan penyakitnya. Pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dilakukan ketika seseorang ini teridentifikasi AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat
disembuhkan lagi. Nah, pencegahan ini terdiri dari cara bagaimana sih untuk meminimalkan akibat penyakit ini gitu kan. Lalu ataupun ketidakmampuan melalui intervensi-intervensi yang diberikan untuk mencegah terjadinya komplikasi ataupun penurunan kesehatan. Nah, kegiatan pencegahan tersier ini ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi diri daripada pembuatan diagnosa ataupun tindakan-tindakan penyakit seperti itu. Jadi pencegahan ini betul-betul adalah pencegahan terakhir yang bisa dilakukan yang berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi. Selain dari 3 pencegahan tadi, pencegahan primer, tersier, dan sekunder, ada lagi nih rumus yang sering banget kita dengar terkait dengan penularan HIV, yaitu rumus ABCDE. Nah, apa aja sih rumus ABCDE itu? Oke, yang pertama adalah A atau abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Yang kedua yaitu ada B atau be faithful, artinya setia terhadap pasangannya. Jadi untuk menghindari terjadinya penularan HIV ini nih, banyak sekali orang yang tidak setia terhadap pasangannya sehingga mudah sekali nih terjadinya penularan virus HIV. Yang ketiga yaitu C ataupun kondom. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual, lebih baiknya lagi menggunakan kondom untuk sama saja untuk menghindari terjadinya penularan HIV. Yang keempat yaitu D atau don't use drug. Jadi tidak boleh ya kita melakukan ataupun menggunakan narkoba. Biasanya nih penularan HIV ini biasanya melalui jarum suntik ataupun ya tadi penggunaan narkoba. Nah, yang terakhir yaitu adalah I ataupun equipment, yaitu menggunakan alat-alat steril. Misalkan ketika akan memasang tato, biasanya terjadi pada jarum suntik gitu kan, ataupun akupuntur dan lain-lain, jadi harus menggunakan alat yang steril. Nah, itu tadi terkait penjelasan ataupun pendidikan kesehatan terkait HIV dan AIDS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.